Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Politeknik Statistika STIS akan melakukan pemaparan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Kesiapan UMKM dalam menggunakan e-wallet studi kasus penjual makanan dan minuman di Pusat Grosir Cililitan. Sebelumnya, perkenalkan saya Sinta Putri Hakim dan dua rekan saya, Wildan Niza Ramadan dan Vina Astriani. Penelitian analisis kesiapan UMKM dalam menggunakan e-wallet dilatar belakangi adanya arus globalisasi yang saat ini telah memasuki industri 4.0, ditandai dengan teknologi yang menjadi basis dalam berbagai kegiatan. Akan tetapi, meningkatnya penggunaan teknologi tersebut belum diiringi dengan kapabilitas masyarakat sehingga munculnya ketimpangan. Sebagai solusi permasalahan tersebut, muncullah industri 5.0 yang bertujuan untuk meminimalisasi batasan antara manusia dan teknologi. Perkembangan teknologi industri tersebut telah membawa dampak terdigitalisasinya berbagai bidang, khususnya bidang perekonomian. Perkembangan penggunaan teknologi bidang perekonomian tersebut ditandai dengan meningkatnya transaksi tunai menjadi non-tunai sebesar 5,71% per year on year pada Agustus 2019. Peningkatan transaksi non-tunai secara signifikan terjadi pada pembayaran mobile e-wallet. Hal ini didukung dengan adanya lisensi terhadap 38 aplikasi secara resmi oleh Bank Indonesia. Dan saat ini transaksi e-wallet didominasi untuk sektor transportasi dan penjual makanan atau minuman yang sebagian besar dilakukan oleh pelaku UMKM. Di sisi lain, UMKM adalah pelaku ekonomi terbesar yang menjadi penyokong perekonomian Indonesia. UMKM telah berkontribusi sebanyak 60,34% terhadap PDB dan menyerap tenaga kerja sebanyak 97,22%. Digitalisasi tersebut juga menjadi penunjang proses pemasaran serta efisiensi pekerjaan pada UMKM. Namun, di balik angin segar UMKM, ternyata meningkatnya penggunaan e-wallet belum dibarengi dengan meningkatnya pengguna e-wallet pada UMKM, sehingga UMKM harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi pada industri 5.0. Dan saat ini juga belum diketahui kesiapan UMKM dalam menggunakan teknologi pembayaran digital, khususnya e-wallet. Sehingga diperlukan analisis kesiapan dalam mewujudkan kesinambungan antara manusia, khususnya pelaku UMKM, dan teknologi dalam menghadapi industri 5.0. Dari latar belakang tersebut, maka muncullah rumusan masalah yang akan dijawab pada penelitian ini. Yang pertama, menyusun indeks kesiapan penggunaan e-wallet pada UMKM di PGC berdasarkan pendekatan teori TAM dengan menggunakan sampel S. Yang kedua, mengetahui perbedaan kesiapan sebelum dan sesudah penggunaan e-wallet pada UMKM di PGC. Dan yang terakhir, mengetahui kecenderungan indeks kesiapan penggunaan e-wallet pada UMKM di PGC berdasarkan variabel sosiodemografi. Selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi. Analisis kesiapan UMKM dalam menggunakan e-wallet ini menggunakan metode Structural Equation Model Partially Squared yang bertujuan untuk memodelkan indeks kesiapan melalui indikator-indikator pembentuk serta berlandaskan teori teknologi acceptance model yang bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan pengguna terhadap suatu sistem informasi. Penelitian ini dilakukan di Pusat Grosir Cililitan, Jakarta Timur pada tanggal 8 hingga 9 Februari 2020 menggunakan metode pengumpulan data wawancara dengan jumlah responden sebanyak 33 UMKM serta menggunakan instrumen penelitian dengan skala Likert kategori 1-5 dan teknik analisis data terdiri dari statistik deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji indikator indeks kesiapan berdasarkan variabel sosiodemografi serta statistik inferensi yang bertujuan untuk membentuk indeks kesiapan dan menguji perbedaan antara sebelum dan sesudah menggunakan e-wallet. Variabel penelitian yang digunakan yaitu yang pertama, variabel kegunaan, kemudahan, keamanan, dan indeks kesiapan penggunaan e-wallet.
Pelaku UMKM dikatakan siap menggunakan e-wallet jika memiliki indeks dengan nilai lebih dari 3,4. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama adalah dengan menggunakan software Smart VLS diperoleh yaitu struktur model indeks kesiapan sebelum menggunakan e-wallet dan sudah menggunakan e-wallet sebagai berikut. Kemudian dari kedua model tersebut, kita evaluasi model berdasarkan nilai discriminant validity dan composite reliability, di mana model dikatakan fit ketika nilai dari discriminant validity lebih dari 0,7 dan nilai composite reliability di atas 0,6. Kemudian dari hasil model tersebut kita estimasi untuk setiap pelaku apakah dia siap ataupun tidak siap untuk menggunakan e-wallet sebelum dan sudah menggunakan e-wallet. Kemudian kita uji perbedaan dengan menggunakan McNemar dengan hipotesis awal yaitu tidak terdapat perbedaan kesiapan UMKM antara sebelum dan sudah menggunakan e-wallet. Lawan dari H0 yaitu H1, terdapat perbedaan kesiapan UMKM antara sebelum dan sudah menggunakan e-wallet. Dari hasil uji perbedaan McNemar ini diperoleh nilai uji statistik yaitu 15,05882. Kemudian dari hasil ini kita bandingkan dengan tabel chi-square dengan derajat bebas 1 dan alfa sebesar 5%. Keputusannya adalah tolak 0, yaitu dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, peneliti mengikuti bukti bahwa terdapat perbedaan kesiapan penggunaan e-wallet UMKM antara sebelum dan sesudah menggunakan e-wallet. Kemudian kita analisis berdasarkan variabel sosiodemografi. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis kelamin pelaku UMKM. Diperoleh nilai odds ratio yaitu sebesar 4,16. Hal ini dapat memberikan kesimpulan bahwa perempuan 4,16 kali lebih siap dalam menggunakan e-wallet daripada mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian berdasarkan kelompok umur pelaku UMKM antara umur di atas 22 tahun dan di bawah 22 tahun diperoleh odds ratio yaitu sebesar 1,81 yang memberikan kesimpulan bahwa mereka yang memiliki kelompok umur kurang dari 22 tahun 1,81 kali lebih siap dalam menggunakan e-wallet daripada mereka yang berada pada kelompok umur lebih dari 22 tahun. Kemudian berdasarkan pengalaman bekerja yaitu di atas 1 tahun dan kurang dari 1 tahun diperoleh odds ratio sebesar 1,066 yaitu memberikan kesimpulan bahwa mereka yang memiliki pengalaman bekerja lebih dari sama dengan 1 tahun 1,066 kali lebih siap dalam menggunakan e-wallet daripada mereka yang memiliki pengalaman bekerja kurang dari 1 tahun. Kemudian dapat diperoleh beberapa kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu indeks kesiapan UMKM dalam menggunakan e-wallet dapat dibentuk mulai pendekatan teori TAM dengan model SAMPLS. Yang kedua, dengan uji McNemar dapat dibuktikan bahwa terdapat perbedaan indeks kesiapan UMKM sebelum dan sesudah menggunakan e-wallet. Dan yang terakhir adalah pelaku UMKM yang lebih siap dalam menggunakan e-wallet adalah mereka yang pertama berjenis kelamin perempuan, kemudian berumur kurang dari 22 tahun, dan memiliki pengalaman bekerja minimal 1 tahun. Beberapa saran untuk penelitian ini adalah yang pertama, melakukan peninjauan lebih pada pengujian indikator. Yang kedua, penambahan indikator dan variabel pembentuk indeks. Dan yang terakhir adalah melakukan penambahan jumlah sampel. Ya, sekian dari pemaparan hasil penelitian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.